Oke, sudah 100 lebih ya pesertanya ya. Kita mulai saja untuk sosialisasi praktek magang pada siang menjelang sore kali ini. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya teman-teman semua di eh, waktu ini yang insya Allah kita akan melakukan sosialisasi praktik magang untuk teman-teman angkatan 2020, begitu juga untuk teman-teman yang mengulang, ada yang angkatan 19, ada yang angkatan 18, bahkan ada angkatan 17. Jadi agenda kita siang ini yaitu pemaparan dari koordinator praktek magang dan MPTI yaitu saya sendiri. Selanjutnya nanti akan ada pemaparan dari dosen tamu. Dosen tamu di sini industri yang memang berkecimpung langsung terhadap berjalannya praktek magang di beberapa sektor industri maupun pemerintah. Jadi dari tim industri ini nanti akan memaparkan bagaimana mendapatkan tempat magang sesuai dengan keilmuan informatika. Jangan sampai kita magangnya itu tersesat hanya magang setaraf dengan anak-anak SMK atau SMA yang dalam hal ini hanya sifatnya administratif. Tentu kontribusi teman-teman di sini nanti magang berkesan mendapat ilmu yang lebih, yang tentu ilmu yang didapati selama perkuliahan ini akan menjadi modal awal teman-teman dalam melaksanakan magang selama 3 bulan mendatang. Nah, mungkin saya menyampaikan sekitar ya maksimal 1,5 jam lah. Nanti dilanjut oleh dari tim industri, dosen tamu untuk praktek magang, untuk pemaparan kiat sukses magang, topik-topik magang, hingga menawarkan tempat magangnya. Oke, itu mari untuk mengawali sosialisasi praktek magang pada siang menjelang sore ini, kita luruskan niat terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya saya ada beberapa slide, walaupun nanti saya simultan dengan eh, surat pengantar, proposal, dan sebagainya. Jika Anda magang, tapi tempat magangnya belum bisa menentukan nanti magang di sini temanya apa, membuat apa, dan sebagainya, biasanya kami berikan yang namanya proposal penawaran. Nah, ini merupakan sosialisasi praktek magang untuk angkatan 2020. Selanjutnya, sebelum saya ke praktek magang, tentu pasti ini angkatan 2020 yang masih terkendala dengan nilai, yaitu manajemen proyek teknologi informasi, maka kaitannya dengan MPTI dan praktek magang di sini. Teman-teman yang masih ada waktu revisi setelah seminar MPTI, eh, jadi masih revisi, belum belum dapat tanda tangan pengesahan dosen pembimbing maupun penguji, bahkan kaprodi dan juga belum upload laporannya. Kami tunggu hingga proses nilai keluarnya ini selama masa KRS ini. Jadi masa KRS masih ada berjalan dari hari ini ya, tanggal 1. Kalau terjadwalnya itu sampai dengan tanggal 8 September. Namun biasanya diperpanjang. Tapi jangan menjadi santai-santai untuk revisi hingga memperbaiki, hingga mengurus sampai proses nilai itu keluar. Silakan yang masih proses revisi hingga mendapati ACC dari pembimbing, penguji maupun kaprodi, bahkan nanti sampai upload ke Eprin, kami tunggu dan teman-teman tidak perlu KRS MPTI. Maka nilai akan dikeluarkan di semester genap, semester kemarin ya, yang teman-teman masih ambil di semester genap 22-23. Namun, kalau teman-teman sampai tanggal terakhir KRS, itu misalkan tanggal 8 ya, kalau tidak diundur, maka teman-teman wajib KRS lagi mata kuliah MPTI di semester Gasal 23-24. Karena nilai akan keluar di KRS semester depan.
Karena semester ini nanti sudah ditutup sampai waktu KRS hari terakhir. Nanti nilainya otomatis E. Nah, nanti akan dientrikan nilainya di semester depan. Jadi mahasiswa yang nilai belum keluar sampai dengan hari terakhir, saya ulangi ini penting ya, sampai hari terakhir KRS, yaitu tanggal 8 September 2023, wajib KRS mata kuliah MPTI lagi di semester gasal 2324 yang saya sekarang ini masih dibuka, baru dibuka, maka nilai akan dikeluarkan di semester gasal 2324. Tentu nilai yang di semester MPTI di semester genap kemarin 23 2223 maka akan defaultnya menjadi nilai E sampai hari terakhir KRS-nya, sampai tanggal 8. Itu. Jadi mungkin ada teman-teman yang eh, nilai belum keluar karena ujiannya mepet-mepet, daftar seminar MPTI-nya sudah di akhir-akhir seminarnya baru minggu lalu, silakan dikejar selama KRS ini sampai tanggal 8 ke depan. Tanda tangan dan sebagainya ke penguji dan pembimbing biar berita acara segera diproses oleh kantor fakultas untuk dikeluarkan nilainya. Itu ya. Sampai di sini MPTI kendalanya ada yang ditanyakan? Cukup ya, cukup jelas. Masih ada waktu, silahkan direvisi, dimintakan pengesahan mulai dari pembimbing, penguji hingga kaprodi. Terus diupload di eBrain untuk Anda mendapati bukti upload. Nanti akan lapor saja ke staf prodi untuk biar dikeluarkan nilainya. Itu ya untuk MPTI. Selanjutnya kita fokus ke praktek magang. Kita mempunyai jenis praktek magang eh, terdiri dari praktek magang reguler dan praktek magang rekognisi. Praktek magang reguler seperti apa? Ya praktek magang reguler ya selama ini teman-teman temui, Anda magang di instansi, magang di industri, di PT, di CV, di tempat usaha yang berbadan hukum tentunya di sini ya. Ada di instansi kalau itu berupa pemerintahan, ada sekolah dan sebagainya. Dan tentu kami memberikan kesempatan teman-teman magang itu untuk memajukan khususnya di amal usaha Muhammadiyah, rumah sakit, sekolah, SD, SMP, SMA, PKU dan sebagainya. Tentu kalau mereka instansi AUM ini ditawarin tempat magang dari Universitas Ahmad Dahlan mahasiswa seharusnya diterima dengan baik untuk direlasikan di sini di bagian sub mungkin bagian staf IT dan sebagainya untuk membantu proses refactoring, proses pembuatan sistem dan sebagainya. Nah, ini jenis-jenis praktek magang reguler tentu yang kemarin sudah ada melalui tahap seleksi dan sudah tahap penerjunan juga sudah ada yang di DLH, ada yang di Bank BSI, ada yang di bank beberapa bank-bank yang sudah PKS dengan prodi informatika tentu sudah ada yang terjun mengikuti praktek magang. Selanjutnya untuk di sekolah pemerintah, nah ini biasanya kalau di industri magang reguler ini biasanya job desk-nya sudah lebih fokus ya. Anda dibikin sistem, bikin desain UI UX, terus nanti suruh bikin back end maupun front end sistem. Kalau mereka ada aplikasi berbasis mobile ya, ada pengembangan aplikasi ataupun membuat aplikasi marketplace mobile dan sebagainya. Nah, ini job desk-nya sudah bisa diperkirakan. Industrinya apa? Industri IT tentu di situ sudah bisa eh, di awang-awang teman-teman sudah bisa oh arahnya ke sana. Berbeda dengan magang yang di instansi sekolah maupun pemerintah, walaupun sudah MOU dan sebagainya, namun ketika Anda magang datang ke instansi ini, instansi biasanya bingung, magangnya mau di mana, ngapain, mau ditempatkan di ruang mana, dan sebagainya. Nah, maka hal ini biasanya magang yang di instansi dan seterusnya ini biasanya teman-teman bisa membuat berupa proposal. Proposal itu setelah Anda wawancara di sana, dinyatakan diterima, teman-teman bisa
mengidentifikasi wawancara dengan pemilik, pimpinan, kepala sekolah ataupun apa. Di sini ada permasalahan apa yang kita bisa selesaikan dengan keilmuan yang sudah didapati selama satu waktu dari semester 1 sampai semester 6 ya. Jadi bikin sistem kah, bikin pembaruan dan sebagainya. Nah, itu dibutuhkan proposal, teman-teman bisa bisa nanti ada template proposalnya dari saya. Bisa nanti teman-teman akses melalui web Prodi untuk di-download terus disesuaikan diimprove dengan kondisi keadaan identifikasi permasalahan yang ada di instansi sekolah maupun pemerintahan dan sebagainya. Nah, itu dibutuhkannya proposal. Selanjutnya magang di Amal Usaha Muhammadiyah juga sama, biasanya ada yang divisinya, divisi IT sekolah, divisi IT kalau rumah sakit ataupun apa ya, PCM, PWM, bahkan PRM itu boleh menjadi tempat magang. Nah, magang-magang yang di tempat ini biasanya by remote ya, jadi hanya Anda menyampaikan progresnya selang berapa waktu, seminggu sekali, 2 kali, dan sebagainya. Karena biasanya tidak ada tempat untuk Anda ngantor tiap hari, berbeda dengan instansi dan industri. Bahkan industri ada jam bakunya dari jam setengah 8 sampai jam 5 sore dan sebagainya. Sekolah juga sama, nanti ada waktu kerjanya mulai 5 sampai 6 hari kerja dan sebagainya. Nah, yang magang emal usaha ini nanti teman-teman bisa mengontak, mungkin ada dosen-dosen yang membutuhkan apa teman-teman sebagai magang di pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan pusat, bahkan dari cabang maupun ranting nanti biasa diinfokan sembari teman-teman tanya ke dosen-dosen. Ada pengabdian, ada riset dan sebagainya. Nah, itu magang reguler ya. Nah, selanjutnya magang di industri, nah, tadi sudah sampaikan ada berbadan hukum, CVPT, Persero, dan sebagainya. Kenapa harus berbadan industri? Maaf ya, berbadan hukum. Karena teman-teman nanti akan menuangkan di laporan itu profil dari tempat magangnya itu. Oh, magangnya di KPU DIY, ada struktur organisasi, ada sumber daya fisik, ada sumber daya manusianya di sana berapa, ada gedung yang di situ. Kalau kita membuat sebuah sistem, jangan-jangan di pemerintahan itu bikin sistem tapi nggak ada jaringan internet. Nah, nanti selama ini nanti kontak dengan internetnya menggunakan apa? Nah, sumber daya fisik di sini bisa diukur ada berlangganan internet, terus ada komputer di sana, komputer dari bagian HRD, komputer bagian staff dan sebagainya. Nah, itu pengukuran untuk sumber daya fisik. Nah, selanjutnya dilaksanakan selama 3 sampai 6 bulan. Bahkan ada yang 6 bulan kalau magang internship yang di perusahaan-perusahaan besar, bahkan ada yang 1 tahun. Ada yang kemarin kakak tingkat Anda ada 3 ya, ikut magang di Apple, itu 1 tahun mulainya. Jadi kalau teman-teman mungkin mau mengikuti jejak kakak tingkat yang ada sampai magang di Apple dan perusahaan-perusahaan yang ternama, itu tentu konsekuensinya tidak hanya cuma 3 bulan tapi lebih. Tentu ada semacam honor dan sebagainya, itu kebijakan dari masing-masing instansi. Tidak semua magang dapat transport, dapat uang makan dan sebagainya. Tentu menimbang eh, apa yang dikerjakan dan effort yang diberikan terhadap dari teman-teman magang ke instansinya di situ. Kalau kurang dari 3 bulan gimana, Pak? Kurang 3 bulan, tentu kurang 3 bulan itu ada alasannya. Kenapa hanya cuma 2 bulan misalkan? Kenapa 2 bulan? Karena di sana programnya cuma 2 bulan. Kalau cuma 2 bulan, Anda bisa melengkapi jam yang ada di logbook nanti, durasi selama Anda magang, bisa eh, waktu libur. Jadi sudah 2 bulan, waktunya kerjanya hadirnya cuma 5 hari kerja. Berarti Sabtu Minggu Anda harus melaporkan progres apa yang dikerjakan Sabtu Minggu. Dan juga selesai magang selama 2 bulan di situ, Anda meminta semacam kayak job tambahan atau menuntaskan eh, sistem yang dibuat atau aplikasi yang sedang dikerjakan itu di-extend sampai 3 bulan, sisanya by remote. Jadi untuk menempuh 3 bulan, kalau sudah selesai 2 bulan, nah 1 bulannya itu dikejar untuk
pemenuhan menggunakan by remote ya, by remote. Terus ada menyampaikan bisa berupa laporan progres, laporan capaian dan sebagainya. Itu masuk kategori ke pelaksanaan magang bulan ketiga. Kalau kurang dari 2 bulan tidak mungkin, minimal kan ya 2 sampai 3 bulan, rata-rata 3 bulan memintanya. Kalau 1 bulan magang tuh Anda perkenalan minggu pertama, minggu kedua, masa minggu ketiga sudah mau ditarik, sudah mau keluar magang, Anda dapat ilmu apa di sana. Sesuai jam kerja yang ditentukan industri tentu ini berbeda-beda. Teman-teman yang terbiasa di semester 5, semester 6 yang bangun siang, terus perkuliahannya sudah tinggal sedikit. Nah, selama magang ini akan membuat habit Anda kembali normal. Bangun pagi, datang berangkat jam 7. Mungkin ada yang di sekolah datang jam 7 tepat sudah di sana karena teman-teman akan dipersiapkan juga untuk kegiatan KKN di akhir semester nanti. Yang di situ kedisiplinan sudah mulai terbentuk kembali. Nah, ini sesuai jam kerja dari jam 7.30 sampai jam 5 misalkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Itu magang industri. Terus magang di instansi sekolah di sini dari tingkat desa maupun pemerintahan pusat. Boleh Pak magang di desa, boleh. Anda magang di desa kelurahan. Tapi mengukur dulu kebutuhan desa kelurahannya. Desanya nggak ada komputer, pamongnya nggak pada ke kantor. Terus ada bikinkan sistem arsip. Nah, kan nanti yang jalanin siapa? Jadi pilih tempat magang itu kalau diaplikasikan sebuah sistem itu serasa di sana itu digunakan atau tidak. Urgensinya untuk apa sih? Sistem arsip, sistem web profile tapi pamongnya udah tua-tua nggak paham komputer nanti juga Anda pergi magang nggak digunakan. Itu kalau magang di tingkat desa. Teman-teman kan sekarang nggak pada kuliah offline, nggak di Jogja, pulang kampung, magang di daerah kelurahan boleh, bapaknya Pak Lurah mau jadiin tempat magang boleh. Yang jelas mengidentifikasi masalah yang ada di kantor kelurahan itu untuk Anda selesaikan menjadi job desk praktek magang. Sampai pemerintahan pusat, bahkan sampai di kecamatan, di dinas, dan sebagainya itu boleh. Sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai universitas. Ini diutamakan biasanya amal usaha ya, sekolah SD, SMP, Muhammadiyah, negeri juga boleh. Tentu juga sama urgensinya Anda buat sistem, urgensinya Anda magang di situ, ngapain? Kalau memang tidak ada pekerjaan ya cari tempatnya lain. Jadi ini selama KRS teman-teman bisa mencari tempat magang yang tadi beberapa sektor kami kelompokkan, instansi, sekolah, terus industri dan sebagainya. Ada teman-teman pas pulang daerah ke kampung dan sebagainya itu bisa memanfaatkan lembaga-lembaga itu. Sama ya, sesuai jam kerja. Nah, ini yang diamal usaha Muhammadiyah dari tingkat ranting, cabang, BDM, BWM, sampai seterusnya. Sekolah dari PAUD sampai universitas, rumah sakit, lazis, amal usaha Muhammadiyah maupun Aisyah ya. Waktunya sama, sesuai jam kerja juga, biasanya by remote ini. Nah, terus ada praktik magang rekognisi. Teman-teman yang membantu dosen dalam hal ini Tridharma, ada pengabdian dosen, tentu sesuai kontrak pengabdian dosen ya, selama 6 bulan. Pengabdiannya pengabdian dosen yang eh, dalam waktu 1 tahun atau monotahun, bukan magang yang bukan dosen yang pengabdiannya insidentil, hanya pelatihan Canva 1-2 jam selesai itu nggak bisa dijadikan magang. Tapi magang yang membuat aplikasi yang nanti akan dijadikan pengabdian. Jadi Anda 3 bulan intens membuat sistem yang nanti akan dijadikan pengabdian dosen itu bisa. Jadi teman-teman ketemu dosen wali, ketemu calon dosen pembimbing menanyakan, Bapak Ibu punya karya dari pengabdian maupun penelitian yang bisa dikonversi ke magang kami, itu biasanya dosen juga punya semacam itu. Penelitian dosen juga sama. Nah, ini skimnya kalau dosen juga sudah pada tahu, hanya skim dosen penelitian terapan saja yang ada mitranya. Terapan itu harus ada mitra. Oh, dosen itu penelitian di rumah sakit A misalkan. Nah, ini mitranya rumah sakit itu yang nanti akan dijadikan tempat tempat sebentar.
Kira yang dia bisa dijadikan tempat magang jadi teman-teman mahasiswa ya, penelitian dosen, bikin sistem, bikin multimedia pakai VR, AR, terus bikin aplikasi mobile dan sebagainya ya. Ini bisa sesuai dengan kontrak penelitian dosennya. Jadi tanya dosen walinya, ada kebutuhan dosen, nanti saya share kebutuhan. Saya sedang menghimpun data-data dosen yang membutuhkan mahasiswa untuk magang, baik itu penelitian maupun pengabdian. Selanjutnya ada praktik magang berupa lomba. Tentu lombanya di skim informatika ya, bukan lomba yang lomba pencak silat atau lomba masak itu tidak bisa dijadiin magang. Jadi mulai dari persiapan sampai dengan acara lomba. Di sini minimal finalis. Finalis kan berarti nanti dapat juara. Terus ada shortcuts nasional maupun internasional, ada FGA, ada TTS, TA, TIP, Sameo dan sebagainya. Program-program diikuti MBKM, ada apa namanya SPI, ada MBKM dan sebagainya itulah bisa dikonversi ke magang, namanya magang rekognisi. Nah, ini yang bisa menjadi gambaran teman-teman nanti untuk mencari tempat magang. Nah, ini mitra-mitra kami yang ini sebagian kecil. Nanti biasanya saya share data-datanya melalui grup angkatan 2020 ya, yang ada tempat magang ini, CP-nya siapa, kontaknya siapa, nanti saya sampaikan di situ. Ada Bank Syariah Indonesia ini sudah tutup ya kemarin, ada seleksi sampai wawancara. Tuh, ada BSI di Universitas Ahmad Dahlan, BSI programmer biasanya ini ada magang di sana juga. BPD KPU sampai ada Gama Putra Sentosa, GPS, ada RW Binda, Aditif, CTI Group yang kemarin di-share di media sosial. Di situ juga banyak peluang, bahkan cuman tempatnya di Jakarta kalau nggak salah. Jadi ada honor, ada biaya digaji nih ya selama beberapa bulan magang. Terus ada Seven Ink Magang Jogja nih yang nanti akan menyampaikan paparannya terkait edukasi magang. Jadi silakan nanti teman-teman bisa ikuti. Ada Dinas Lingkungan Hidup Bantul juga sudah diterisi nih ya. Amal Usaha Muhammadiyah maupun Aisyah. Nah, ini ada administrasi praktek magang, ada. Jadi eh, teman-teman yang magang nanti biasanya kalau instansi pemerintah bahkan industri juga ada yang meminta yang namanya surat pengantar magang. Ini juga diperlukan. Kalau mereka nggak minta, nggak usah bikin. Jadi nggak usah bikin administrasi itu semakin ribet kalau memang tidak dibutuhkan. Surat pengantar praktik magang nanti saya share, termana template-nya seperti apa. Selanjutnya ada proposal praktik magang. Biasanya kalau di sekolah, jadi ada mengidentifikasi permasalahan di tempat magang. Jadi tempat magang itu nggak tahu pimpinannya. Kamu mau magang di sana, ya sudahlah masuk dulu aja ya. Terima kan? Nah, ini biasanya dibutuhkan surat, terus Anda sudah mulai magang di pekan berapa, nanti di sana bingung mengerjakannya apa, identifikasi di sana, ngobrol, wawancara dengan pemilik, pimpinan, tentu yang memiliki pemangku kepentingan di sana, untuk nanti akan dijadikan identifikasi, oh di sini tuh permasalahannya tuh di sekolah itu rapotnya masih menggunakan kertas, nah kita bisa bikin membuat kayak sistem akademik rapotnya rapot online ya, jadi bisa diakses, terus nanti bisa approve dan seterusnya lah, terus banyak peluang-peluang di situ. Itu berupa proposal. Nah, kondisionalnya bagaimana nih Pak? Ada yang sudah praktek magang sesuai ketentuan, oke, tinggal nanti ikutin kelasnya KRS. Di pertemuan minggu pertama nanti ada identifikasi, ada dosen kelasnya, masuk saja kelasnya online, jadi bisa Anda sembari magang, kelasnya juga rata-rata diambil sore untuk monitoring. Jadi kelas praktik magang ini sifatnya monitoring, teman-teman bisa apa namanya sharing terkendala apa selama praktek magangnya. Sudah praktik magang namun kurang dari 3 bulan, minta job desk tambahan untuk dikerjakan by remote. Praktik magang remote masih work from home atau waktu sesuai dengan ketentuan kurang dari 3 bulan. Ini juga ada magang-magang di AUM itu biasanya by remote saja, nanti laporan progres seminggu sekali atau apa boleh juga. Selama praktik magang, mata kuliah wajib atau pilihan offline pertemuan tatap muka tidak ada. Nanti ini biasanya pertanyaan-pertanyaan ya. Selama praktik magang besok, apakah mata kuliahnya ada yang offline, Pak? Kalau Anda nggak ngambil mata kuliah wajib, ngambil lagi ya, ngulang ya, otomatis tidak ada mata kuliah yang harus datang secara tatap muka. Semuanya akan online.
kayak Kapita Selecta, terus apa bahasa Inggris profesional ataupun apa itu yang biasanya diambil institusi walaupun sebagian besar sudah pada diambil. Nah, itu semuanya akan di online kan. Laporan dan lain-lain disampaikan di kelas monitoring tiap pekan. Jadi template-nya dan sebagainya nanti akan kami sampaikan. Nah, ini untuk yang kerja praktik selain angkatan 20 ya, berarti angkatan 19, 18, dan 17, kita akan ketemu pelaksanaannya berupa bootcamp. Minggu pertama perkuliahan, jadi tanggal 18 teman-teman kuliah, kita akan ketemu di lab selama 1 minggu untuk menyelesaikan praktek magang yang sudah dicapai. Terus selanjutnya akan seminar di minggu kedua, minggu ketiga revisi, nilai keluar di minggu keempat perkuliahan. Sebelum UTS sudah keluar. Ini harus diselesaikan. Karena ini yang ngulang pasti ngambil MPTI, ngambil mata kuliah campur-campur yang tetek bengeknya bikin dia nanti, wah kacau. Harus ikut di bootcamp kan. Selesai dalam waktu 1-2 minggu. Nah, itu untuk yang materi sosialisasinya. Selanjutnya saya share terkait ini ya. Ini share screen. Nah, ini ada prosedurnya. KRS praktik magang, mahasiswa mengikuti kelas monitoring selama 14 kali pertemuan, mengisi Google Form, nanti identifikasi ini. Ini nanti prosedur ini saya sampaikan, saya upload di Proditif ya, untuk bisa di-download, dibaca-baca. Apa saja, kode bayar, dan sebagainya. Upload, sampai upload. Terus surat pengantaran ini. Ini ya, ini penting karena jangan sampai Anda malu gara-gara surat ini mencari tempat magang. Rekomendasi melaksanakan praktik magang ini kalau instansi eh, tempat Anda magang itu membutuhkan surat ini. Kalau nggak ditanya, nggak perlu bikin. Jadi di sini teman-teman bisa mengisi instansinya apa, alamatnya apa. Dari surat ini akan diterbitkan surat resmi yang ada stempel fakultas. Maka dibaca ini ya. Demikian harap maklum, ini surat ini akan tertuju kepada Kepala Kantor Fakultas Teknologi Industri. Bukan setelah ini ditandatanganin 3 dosen ini, terus surat ini dibawa ke tempat Anda magang. Nanti Anda malu. Sudah minim baca, sudah ada tulisannya ini malah dikasihkan ke tempat magang. Bahkan kami pernah ditelepon, ini anak anak informatika UAD kok magang pakai surat rekomendasi yang suratnya salah tujuan. Nah, malu kan? Coba dibaca dulu. Bagaimana ini alurnya? Sebelum Anda mengurus surat ini, pastikan Anda mendapat ACC dari dosen wali terlebih dahulu. Dosen walinya siapa, tanda tangan. Selanjutnya baru jadi selama ketemu dengan dosen wali minta izin mau ngurus surat rekomendasi ini, kalau belum dapat dosen pembimbing, apakah Bapak Ibu dosen wali berkenan menjadi dosen pembimbing praktek magang kami, praktek magang saya? Kalau bersedia langsung bisa ditandatangani di sini. Terakhir nanti akan ke saya untuk selanjutnya diproses di TU. Suratnya bisa diambil di TU kantor fakultas. Ini semuanya kalau dosen wali sama dosen pembimbing ini bisa fleksibel ya. Kalau tanda tangannya digital boleh saja. Tapi kalau tanda tangan saya itu harus tanda tangan basah. Bisa dikumpulkan melalui staf prodi, dalam hal ini Mbak Nila ya, di ruang prodi dikumpulin saja. Nanti saya sewaktu-waktu tanda tangan diambil saja untuk selanjutnya dia proses ke kantor fakultas. Ini tanda tangannya ya, jangan lupa ya. Karena saya nanti akan melihat tempat instansinya. Pastikan surat rekomendasi magang ini Anda sudah diterima. Ingat, Anda sudah diterima baru bikin surat magang ini. Bukan surat magang ini untuk mencari tempat magang. Jadi bikin surat rekomendasi banyak kayak mau menyebar surat iklan ataupun apa leaflet itu dibagi-bagi, enggak. Tapi sudah ada komunikasi dengan mitra, kantor, sekolah, industri, dan sebagainya. Oh, dibutuhkan surat rekomendasi magang. Baru Anda mengurus surat ini.
Jangan sampai belum diterima Anda sudah mengurus ini. Beda Pak. Kalau yang memang program magangnya itu diseleksi, harus ada surat rekomendasi. Boleh. Kalau ada magang dengan seleksi, pakai surat ini tidak apa-apa. Karena dia harus ngupload, terus nanti ada undangan seleksi dan sebagainya. Ini menjadi media bantu untuk melengkapi administrasi. Itu ya. Ini untuk yang surat rekomendasi pelaksanaan praktik magang. Selanjutnya, template proposal. Ya, share screen juga. Dan proposalnya ini. Ini ya proposalnya. Ada profil instansi, deskripsi pekerjaan, di sana mengidentifikasi masalah, solusi, ruang lingkupnya. Ini nanti bisa teman-teman baca saja dilengkapi. Ada timelinenya, ada mengerjakan 3 bulan itu mau ngapain tuh ada kelihatan di sini. Jadi mitra magang itu bisa mengidentifikasi Anda mau ngapa di tempat magang itu. Nanti saya upload di Proditif. Terus apa lagi? Logbook dan sebagainya sama ya, nanti tinggal download saja. Ada format laporan nanti kami sampaikan di tiap pekannya. Form penilaian pembimbing lapangan kalau nanti sudah mau seminar, ada form penilaian seminar praktik magang juga nanti akan terlampir di barengan dengan berita acara seminar. Sampai tutorial unggah laporan nanti saya upload semua di menu download di UAD ID. Itu sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan sekitar 5 menit. Kalau tidak ada nanti pemaparan dari magang Jogja untuk eh, kiat sukses magang dan jenis-jenisnya mungkin trip eh, dan triknya ya untuk menghadapi magang. Silahkan, ada yang tanyakan mungkin? Izin bertanya, Pak. Yuk, silahkan Mas Lazuardi. Kalau semisal magang di instansi tertentu, namun programnya sudah ada, tinggal menjalankan program tersebut, bagaimana, Pak? Programnya seperti apa ya? Eh, Siapa ya ngurus jadi sistem, sistem admin, misal, Pak? Sistem admin. Kalau Anda mengadministrasinya hanya cuma ngentri terus terus kegiatannya tidak berkaitan dengan programming, tidak ya hanya semacam administrasi saja yang entry-entry jadi semacam kayak admin media sosial dan sebagainya tidak bisa, Mas. Oke, Pak. Ya, gitu ya. Jadi kalau Anda program magang, oh, memang perusahaan ini atau kantor ini tuh membutuhkan magang. Kegiatannya apa? Admin. Ngadminin apa? Ngadminin marketplace, ngadminin dia punya TikTok dan sebagainya. Itu Anda nggak didapati selama kuliah di informatika. Jadi rumpunnya harus menyelesaikan masalah. Kalau itu dia perusahaannya cari cari sumber daya yang gratisan aja. Nanti Anda nggak dapat ilmu yang lebih. Oke, lanjut. Saya Pak, Ya, silahkan Mas Sultan Arif. Baik, Pak Pak. kalau Jadi, uh, Yuk. uh, saya itu sudah keterima magang, Pak, di PT Dialogika di Mm-mm. job desk analis. Saya ingin bertanya apakah itu nanti bisa direkognisikan, Pak? Job desk-nya Uh, jadi analis, Data analis, Pak, betul. data analis. Bisa Mas, kalau data analis kan ada RPL, PRPL, dan sebagainya itu. Kan nanti Anda terjun di sana selama 3 bulan, data analis itu kan, data analis itu kan misalkan selesai cuman beberapa hari, beberapa bulan, Anda kan bisa bisa minta job desk lain yang nanti bisa dideskripsikan juga kan di laporan magang. Iya, betul. Tapi saya mengajukannya 6 bulan, Pak, karena saya butuh SKS lebih untuk KKN gitu, Pak. Ya, silahkan, Itu nggak bisa. apa-apa. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? saya Pak, Pak izin bertanya. Pak izin Pak. Ya, mana dulu nih? Yang cewek dulu aja Pak. Ya, silahkan, Mbak Baik, Pak Ferry. izin bertanya. Ya, Rizky. Ini Pak, kalau misal kemarin kan semester 3 4 sampai 5 tuh saya sudah ikut pengabdian masyarakat dengan dosen wali saya. Nah, itu untuk dosen pembimbingnya bagaimana ya Pak? Pengabdian masyarakatnya ngapain, Mbak? Jangan, Membuat sistem ini Pak, sistem rapot tapi menggunakan Excel dan di ngoding di dalam Excel gitu Pak.
Oh, tidak bisa, Mbak. Cari tempat magang itu namanya kan program KKN ya, Bukan, PKM Pak. ya, PKM dosen ya. Ya, itu kata dosen wali saya bisa untuk dijadiin tempat magang, Pak. Iya, untuk yang semester sekarang magangnya nggak boleh itu PKM dosennya, karena itu bukan PKM durasinya 1 tahun, itu PKM insidentil, Mbak. Oh, jadi tetapi dosen wali saya sudah ini Pak, udah mengizinkan untuk dijadikan laporan magang dan saya sudah mengerjakan setengahnya, Dosen Pak. Itu walinya bagaimana siapa, ya, Pak? Mbak? Bu Miftah. Bu Miftah. Nanti tak sampaikan Bu Miftah. Kan, karena Anda hanya mengerjakan Excel dengan coding-codingannya, nanti Anda diuji, nanti habis di pengujiannya, Mbak. Daripada nilai Anda kecil bahkan tidak lulus karena pengabdiannya insidentil. Jadi bukan pengabdian yang berbeda dengan prodi, lintas prodi bikin sistem, sampai pelatihannya, sampai nanti menghimpun data dan sebagainya. Oke? Oh, begitu ya, Pak. Ya, Pak. Siap. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Lanjut Saya tadi, Pak, Mas. Ya, ya Pak, kalau misalnya saya mendapat tempat magang yang berkecimpung di masalah SEO optimization itu gimana Pak? SEO Ap- optimization. Nanti tiap Ya, hari Anda cuman optimisasi itu saja, ganti saja, Mas. Itu rumah mesin tuh kerjaannya kayak gitu. Kami sudah tidak merekomendasikan itu. Oke? oke Pak. Ya, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, Tadi kan ada yang rekognisi perlombaan gitu. Nah, ya. kalau PKM pendanaan itu bisa masuk nggak, Pak, untuk rekognisi PKM-nya perlombaan itu? didanai kan, Mbak? Iya. Didanai itu kan syaratnya kan lomba, kompetisi dan sebagainya. PKM-nya yang didanai Anda bikin sistemnya informatika atau produk makanan, Mbak. Sistem informatika, Pak. Aplikasi Sistem mobile. aplikasi mobile bisa, Mbak. Didanai sampai didanai kan, ya, Mbak. Iya. Ada berapa orang yang ikut itu? 4, akan tetapi yang dari informatika cuma 2, Pak. Cuman 2. Kalau cuman Iya. 2 nanti kalau dua-duanya ngambil apa bedanya? Kebetulan saya ngambil, Pak, untuk yang temannya magang lain di Oh, tempat temennya lain. magang lain. Iya. Kalau sampai didanai itu berarti nanti akan dikompetisikan lagi enggak? Atau cukup sampai didanai saja? Dikompetisikan lagi, Pak. Nah, dikompetisikan lagi juara belum? Nah, itu belum, Nah, nah itu syaratnya kan sampai finalis kan, Mbak. berarti belum bisa nih, Pak. Ya, kalau nanti didanai terus nanti dikompetisikan lagi Anda juara finalis boleh. Tapi kalau hanya cukup didanai saja, terus nanti dikompetisikan lagi tidak juara, nanti prodi saat ada ujian seminar, dosen pengujinya, loh ini kan nggak juara kok, ini bisa dijadikan magang. Nah, kasus senanan, temuan, Oh, ya. Terima itu kasih, Pak. bisa. Oke, cari alternatif lain tempat magang. Ada lagi? Izin bertanya, Pak, Pak. Ya, silakan. Izin memastikan dikarenakan tadi jaringan saya terputus. Untuk ini kalau magangnya di instansi, Pak. Nah, disuruhnya surat pengantar. Nggak ada proposal, nggak apa-apa itu, Pak. Maksudnya? Dari instansinya cuma minta surat pengantar aja, Pak. Nggak dibutuhin proposal. Enggak apa-apa, disuruh saja suratnya. Anda Baik, sudah Pak. diterima di sana kan? Sudah, Pak. Sudah tahu job desk-nya? Sudah, Pak. Oh, kalau sudah tahu dan itu rumpun informatika, lanjut saja. Baik, Pak. Oke, lanjut. Pak, saya izin bertanya. Ya, Eh, jadi kan ini kemarin kan teman saya kan tanya-tanya yang magang di Kominfo, Pak. Nah, itu kan mm-mm. ada kayak project magangnya ini kayak magang bikin project aplikasi. Nah, kalau misalkan magang kayak gitu boleh kelompokan nggak, Pak? Kayak Kalau misalkan ada yang kelompokan, jadi ya front end-nya, ada yang kayak gitu, kayak boleh, MBTI bentukan kayak gitu. tapi nggak sampai kayak jumlah MBTI ya. Satu Enggak, proyek Pak. kalau bikin sistem, satu Iya, Pak. sistem itu hanya 2 orang, maksimal 2 orang itu juga mengukur seberapa rumit sistemnya. Kalau sistemnya cukup diakomodir front end dan back end aja ya cukup 2 orang saja. Tidak boleh keroyokan sampai 7 orang MBTI ya enggak.
cuman 2 Enggak. orang. Oh, berarti maksimal berapa? Maksimal 2 orang, Pak. Maksimal 2 orang, nanti bisa negokan ke saya. Kalau ini sistemnya besar, bikin apa? Bikin sistem informasi akademik sekolah SMA ini yang ada PPDB-nya, yang ada sistem keuangannya. Nah, itu nanti bisa konsultasi ke saya ya. Tapi Oke, kalau Pak. webnya web sederhana, cukup dengan front end, back end saja. Itu apalagi CMS ataupun CI yang dibikin front end, back end bisa diakomodir 1 orang selama 3 bulan. Kenapa harus 2-3 orang? Nah, itu loh kebutuhannya, tingkat kesulitannya. Baik, Oke, Pak. ada lagi? Ya. Pak, izin masuk, Pak. Ya, Mau tanya, silakan. Pak, untuk dosen pembimbing bagi yang magangnya dikonversi sama program PPKO, siapa ya, Pak? PPKU itu apa? Program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan, Pak. Oh, oke, bisa kontak Pak Guntur ya. Oh, iya, baik. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Tadi kan disebutkan kalau maksimal tim itu 2 orang kan, Pak. Mm-mm. Saya sudah dapat tempat magang, tetapi disuruh membuat mengembangkan 2 website di eh, kayak anak instansi gitu loh, Pak. Tapi dengan Ya, jumlah mahasiswa yang ikut itu 5 orang, Pak. Jadi untuk timnya dibagi, yang satu ada 3 orang, yang satu 2 orang. Gimana, Pak? seberapa tingkat kesulitannya? Untuk yang salah satu itu ada aplikasi web profile, terus juga minta tambahan stok stok gudang gitu loh, Pak, CRUD. Oh, kan beda kan? Yang penting bukan web profile terus hanya front end dan back end saja, tapi CRUD-nya itu rumit, Mas. Tidak selesai hanya 1 orang dalam 3 bulan itu. Maka dibutuhkan orang mahasiswa lain untuk magang di situ. Contohnya bikin sistem inventaris. Nah, inventarisnya ya ada inventaris, ada di web profile, terus ada sistem gudang, ada sistem mana. Nah, itu kan bisa dibagi-bagi orangnya. Nanti ujiannya harus bareng 3 orang itu, harus bareng 5 orang itu. Kalau memang satu kesatuan sistem, gitu ya. Ya, Pak. Dan Kemudian pembimbingnya harus sama. ya, kemudian mau tanya lagi, Pak. Di industri yang tadi saya sebutkan tuh tidak ada kayak bagian IT-nya gitu loh, Pak. Jadi dari pembimbing di industrinya tuh langsung dari pimpinan atau HRD gitu gimana, Pak? Nggak apa-apa, yang penting yang Anda kerjakan dan aplikasinya itu ada rumpun informatikanya. Pembimbingnya nggak harus dari staf IT, divisi IT, nggak apa-apa. Ya, iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Mengukur, jadi teman-teman semua magang itu mengukur tingkat kerumitan, tingkat kesulitan mengerjakan magangnya. Kalau magangnya itu cuman bikin kayak tadi yang pengabdian dosen pakai aplikasi Excel, rapot kayak gitu. Selesai nggak sih dibikin seminggu, 2 hari, 1 hari? Kalau selesai ya nggak layak jadikan magang. Magang itu yang durasinya lama, yang tentu juga ada luaran yang tentu bisa dipertanggungjawabkan ini. Kalau nanti didemokan kok kita bikinnya cuman sederhana pakai Excel atau background sederhana pakai PowerPoint, kita bikin animasi pakai PowerPoint kan ya sayang sekali ya kita magang 3 bulan kok bikin instan semacam itu. Kita kompetitif lah untuk magangnya. Ada lagi? Ada Pak. Ya Pak. Silakan Mas. Kalau misalkan ngembangin websitenya berbasis WordPress gimana Pak? Mengembangkan buat website berbasis WordPress. Mau Websitenya udah ada, dibikinkan apa? cuman websitenya Bikin udah apa? ada Pak. Website store penjualan gitu, tapi pakainya WordPress. Nggak apa-apa, Terus ada cat penjualannya, nanti ada bisa kayak bayar. yang masih belum bisa. Ya begitu Ya, Pak. bisa Pembayaran sampai gitu. bayar, connect dengan pembayaran pihak ketiga, mitra Zendi itu boleh pakai WordPress. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Cukup ya. Nanti kita bisa akan ketemu lagi ke dosen-dosen monitoring praktek magang di kelas tiap minggunya. Kendala-kendala Anda magang tentu akan disampaikan oleh dosen pengampu kelasnya. Jadi akan menjadi mediasi kalau Anda
di tempat magang menemui permasalahan-permasalahan, kami akan diskusikan untuk mendapatkan solusi terbaiknya. Selanjutnya dari magangjogja.com, Pak Diki sama Pak Dani mungkin bisa Ya, baik, Pak. Pak Nuril. Ini oke. mungkin saya papar PPT ya, Pak. Jadi Ya, silakan Mas. Nah, ini ada mohon dibantu dengan nanti share. apa namanya Pak Mas Dani ya. Ini Mas Diki ya. Iya, Mas Mas Diki, Diki Pak. Ya. nanti akan pemaparan terkait magang, terus kiat sukses magang, skop magang, terus ya tips kiat sukses dan lain sebagainya lah terkait seputaran magang nanti bisa dipaparkan. Mbak Nila bisa dijadikan, saya bisa host enggak ini? Mbak Nila yang dari magangjogja.com ini jadiin co-host biar bisa share screen. Oke, sudah bisa Mas Ya. Diki ya. Oke, Ya. selanjutnya waktu kami persilahkan ya nanti kembali lagi. Terima kasih, silakan. Ya, baik. Baik, Bapak Nuril Anwar, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Halo teman-teman Oke. semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu ya. Tadi sudah disebutkan juga sama Bapak Anwar. Perkenalkan, saya Mahardiki, teman-teman semua. Saya dari HRD-nya magangjogja.com, dari Bisa di industri. share screen, Pak. Kalau di share, sorry, di slideshow. Oh, enggak, Pak. Siap. Ya, Baik. biar maksimal. Kan di record nih, Mas. Ya, siap, Pak. Baik, kita lanjutkan kembali. Saya Mahardiki, HRD Magang Jogja dari industri 7 Inch, teman-teman semua yang ada di Yogyakarta. Seperti itu. Sebelum saya memperkenalkan profil company kami ke teman-teman semua terkait program magangnya, ini ada salah satu materi juga yang biasanya kami bawakan ke teman-teman mahasiswa yang kelak akan mengikuti program magang seperti itu. Biasanya kami udah sharingkan juga ke teman-teman dari Politeknik Negeri Jember kemarin, ada Politeknik Madiun juga, ada dari Tegal juga, ada dari Universitas Cokroaminoto yang di Yogyakarta. Nah, kami sharingkan terkait dunia karir. Mungkin teman-teman akan bertanya-tanya gitu ya, kenapa ini lebih dulu dunia karir gitu ya, daripada dunia kerjanya, seperti itu. Jadi dunia karir ini sebenarnya tidak jauh berbeda, teman-teman kelak akan masuk ke dunia kerja, seperti itu. Ini just informasi aja, teman-teman. Jadi ini luar biasa banget di generasinya teman-teman semua, bahwa ketika teman-teman mengikuti jenjang perkuliahan itu ada yang namanya program magang seperti itu. Ada program magang wajib yang diikuti oleh teman-teman semua. Mungkin kalau misal zaman dulu ada yang wajib, ada yang enggak kayak gitu. Tapi ini luar biasa banget. Bahkan dari pemerintah pun itu juga membantu untuk teman-teman mahasiswa semuanya untuk bisa mengikuti program magang, memudahkan program magangnya sehingga teman-teman mendapatkan istilahnya ilmu ataupun pengalaman untuk meningkatkan value teman-teman untuk masuk dunia kerja seperti itu. Ini just informasi aja teman-teman. Jadi dunia kerja itu sebenarnya itu adalah kejam teman-teman. Dunia kerja itu kejam kalau misalkan kita di sini gitu ya tidak punya yang namanya prepare. Dalam artian itu adalah persiapan. Nah, tetapi dunia kerja itu serasa ramah sama kita kalau misalkan kita itu udah punya yang namanya prepare atau dalam persiapan. Dan dalam hal ini dari pihak universitas pun mendukung persiapannya teman-teman untuk bisa masuk ke dunia kerja. Entah itu ketika teman-teman lulus ya kelak ke depannya dari Universitas Ahmad Dahlan lulus menjadi seorang profesional gitu ya, atau bahkan ingin membuat suatu unit bisnis baru. Nah, itu tidak masalah, tapi itu adalah teman-teman udah dipersiapkan sejak awal. Bahkan ini ada program magang yang akan teman-teman lalui sebagai bentuk persiapan. Seperti itu. Baik, bertanya-tanya terkait persiapan ya teman-teman. Ini jadi perusahaan itu ya teman-teman. Perusahaan itu ngelihat diri kita itu seperti apa sih kayak gitu ya. Karena ini saya akan sharing bukan terkait teknis dalam informatika ya, tapi dalam karakter ketika teman-teman masuk ke dunia magang seperti itu, masuk ke dunia kerja, masuk dalam suatu instansi atau masuk dalam suatu perusahaan. Ini saya sharing adalah terkait eh, karakter kita, perilaku kita, sikap kita, mindset kita itu arahnya kemana sih seperti itu. Nah, perusahaan itu biasanya ngelihat diri teman-teman itu ya, itu berdasarkan 3 hal. Jadi salah satu metode HRD ngelihat diri teman-teman yaitu berdasarkan 3 hal. Nah, metode ini juga biasanya diterapkan ketika seleksi
program magang di beberapa perusahaan atau instansi seperti itu. Nah, kita melihat berdasarkan apa sih 3 hal, yaitu adalah ASK, attitude, skill, sama knowledge. Nah, itu biasanya kita gambarkan dalam bentuk segitiga sama kaki. Yang di atas itu adalah A, attitude, yang di bawah itu adalah skill sama knowledge. Dan ini menariknya, skill sama knowledge ini adalah sejajar, teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, ini perusahaan itu ngelihat berdasarkan 3 hal tersebut. Kayak gitu. Bahkan ketika ingin nge-hire teman-teman, ketika ingin istilahnya approve program magangnya teman-teman. Kita ngelihat berdasarkan 3 hal tersebut. Jangan sampai 3 hal ini tidak ada sehingga menjadi runyam di perusahaan. Jadi pada intinya teman-teman, satu kata kunci yaitu adalah kenapa sih kok banyak sekarang ya perusahaan atau instansi itu membuka program magang, buka yang namanya lowongan kerja. Itu kata kuncinya cuma satu, teman-teman. Karena di dalam perusahaan tersebut itu ada yang namanya masalah, teman-teman. Ada banyak sekali masalah. So, kita nge-hire kalian, kita membuka suatu loker, membuka suatu program magang untuk apa sih? Agar Anda semuanya itu bisa menjadi sebuah problem solving di dalam sebuah perusahaan seperti itu. Nah, so tunjukin teman-teman karakternya teman-teman, skillnya teman-teman, knowledge-nya juga teman-teman kayak gitu. Nah, oke. Yang selanjutnya kita akan sharing. Jadi, saya akan berikan beberapa tips and trick gitu ya, bagaimana sih teman-teman masuk dunia karir. Tapi ini juga bisa digunakan ketika teman-teman akan masuk ke dunia program magangnya. Kayak gitu. Yang pertama, oke, ini sering banget ya teman-teman. Ini saya sharingkan kenapa sih? Karena saya sudah berkecimpung lama di dunia program magang gitu ya. Bahkan ketika kami rapat gitu ya, melakukan diskusi sama kalau misalkan teman-teman tahu kan pemerintah itu kan sekarang udah lama ya menggalakkan ada yang namanya program MBKM atau Kampus Merdeka Belajar. Ada program magangnya, ada studi independennya seperti itu ya. Nah, ketika kita saling bertemu gitu ya antara sesama mitra, sesama perusahaan kayak gitu ya. Banyak hal-hal yang terjadi di proses magang tersebut kayak gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah sering terjadi nih dari teman-teman semua itu kita udah ada punya jadwal tapi bingung kok ini anaknya kemana kayak gitu. Anaknya kemana? Kita telepon, kita cari konfirmasinya, tidak bertemu kayak gitu. Nah, ini sering banget nih ada yang izin, tidak urgent dan prioritas. So ini teman-teman saya beri saran, saya kasih tips and trick teman-teman. Ketika teman-teman memang tidak ada kegiatan lain, karena sekarang fokusnya teman-teman adalah prioritasnya teman-teman apa? Karena kan sekarang teman-teman kan kuliah dan dari program kuliah itu adalah meminta teman-teman untuk fokusnya itu adalah magang dalam arti mencari pengalaman kerja, meningkatkan skillnya sehingga apa sih teman-teman menjadi tenaga yang siap kerja kelak ke depannya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman udah berkecimpung dalam program magang atau dunia kerja gitu ya, ini teman-teman harus sudah bisa yang namanya membagi waktu, sudah bisa membagi yang namanya prioritas kegiatan atau schedule. Nah, kalau dalam teoritisnya, skala prioritas itu, kalau misalnya teman-teman udah ada yang pernah baca skala prioritas ya, itu dibagi berbagi macam hal. Yang pertama, yaitu adalah penting dan tidak penting atau important dan unimportant seperti itu. Yang kedua, urgensi dan unurgensi. Nah, ini teman-teman harus sudah bisa membagi yang namanya penting yang mana sih kayak gitu, urgensi yang mana sih seperti itu sehingga teman-teman bisa mengikuti program magang itu dengan baik seperti itu. Next, yang kedua, menjaga kesehatan diri sendiri. Nah, ini tadi juga yang sudah disampaikan sama Bapak Nuril ya, karena teman-teman sekarang udah semester 7 ya berarti ya mengikuti program magang ya. Yang dulunya semester 5 itu banyak mata kuliah yang siang, banyak mata kuliah yang sore ngambilnya kayak gitu. Sehingga ada habit baru, kebentuknya habit baru. Dan ini habit baru juga mempengaruhi namanya kesehatannya teman-teman semua. So, ketika teman-teman masuk dunia kerja tadi saya bilang ya, itu adalah kejam, teman-teman. Kalau misalkan kita tidak punya yang namanya persiapan. So, silakan teman-teman semua untuk namanya menjaga kesehatan diri sendiri. Gimana sih caranya, Mas, kayak gitu untuk menjaga kesehatan diri sendiri? Kita mirror diri kita, teman-teman. Kita apakah punya riwayat penyakit? Apakah kita punya suatu traumatis gitu ya? Kalau misalkan psikis ya, kalau misalkan kesehatan, apakah kita punya riwayat penyakit kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini ada yang memiliki riwayat penyakit kayak gitu ya, silakan segera konsultasi ke dokter. Segera konsultasi ke dokter bagaimana bisa teman-teman menghandle penyakitnya. Sehingga ketika teman-teman kena pressure, ketika teman-teman di dalam suatu perusahaan, teman-teman tidak mengalami
sakit seperti itu. Kenapa sih kok saya ngasih tahu seperti ini teman-teman gitu ya? Karena pada umumnya di dunia kerja kayak gitu ya teman-teman. Yang tadi sharingkan kita nge-hire orang untuk bisa menjadi problem solving. Nah kalau misalkan orang yang nggak ada, orangnya itu sakit, nah gimana bisa menjadi problem solving? Ini bukannya saya tidak memanusiakan manusia ya, tapi ini istilah ibarat kata kita tuh melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum kita kena penyakit seperti itu. Ibarat kata kita mempersiapkan payung sebelum hujan datang seperti itu teman-teman. Nah, kenapa sih hal ini penting ya untuk saya sampaikan ke teman-teman semua? Karena pada dasarnya ketika perusahaan nge-hire teman-teman, ketika teman-teman kelak akan kerja ya, kayak gitu ya, ada beberapa macam tes yang akan teman-teman lalui seperti itu. Jadi banyak yang beranggapan pikir, wah ini saya udah lulus dari magang, udah lulus dari universitas kayak gitu ya, saya udah bisa kerja, saya udah punya skill, saya udah bisa kerja. Belum tentu teman-teman. Jadi ada beberapa perusahaan juga yang menerapkan seleksi yaitu adalah medical check up, ngecek kesehatannya teman-teman. Apakah teman-teman itu bisa sehat? Dalam artian teman-teman tuh kondisinya bugar sehingga bisa mengikuti pekerjaan dengan baik atau malah sebaliknya. Nah, ini saya istilahnya wanti-wanti teman-teman semua, silakan untuk menjaga kesehatannya diri sendiri. Oke, kita next yang ketiga. Cerita terhadap orang yang salah. Nah, ini sering banget terjadi teman-teman, apalagi ketika teman-teman akan masuk ke dunia magang gitu ya, dunia PKL, dunia praktik kerja seperti itu. Teman-teman akan mendapatkan yang namanya job desk atau misalkan pekerjaan gitu ya, tugas yang diberikan oleh instansi, tugas yang diberikan oleh perusahaan kayak gitu ya. Nah, sewaktu-waktu nih teman-teman mungkin akan bertemu yang namanya kendala, bertemu yang namanya permasalahan kayak gitu ya terhadap project tersebut, terhadap tugas tersebut. Nah, ini sering banget terjadi teman-teman karena kita pada dasarnya itu adalah orang yang mungkin pemalu gitu ya, sulit untuk mengutarakan apa yang kita bingungkan, apa yang kita yang apa yang menjadi kesulitan kita. Nah, kita ceritanya ke siapa sih seringnya? Yaitu adalah rekan kita. Padahal kalau misalkan teman-teman kita logika gitu ya, sebenarnya siapa sih yang bisa menyelesaikan masalah tersebut? Yaitu adalah atasan kita. Atau misalkan ternyata di program magang teman-teman disediakan mentor gitu ya. Nah, berarti teman-teman bisa cerita ke mentornya. Terus gimana Kak kalau misalkan cuma ke rekan kita? Iya, kalau misalkan rekan kita capable dalam artian memang memumpuni di bidang hal itu. Kalau misalkan enggak, itu malah jadinya runyam dalam artian malah teman-teman tidak mendapatkan yang namanya solusi seperti itu. Yang kedua, sering banget nih terjadi yang namanya laporan kayak gitu ya. Istilahnya membuat suatu laporan. Sering banget dari kita kayak gitu ya. Ketika kita udah menyelesaikan suatu project atau task gitu ya. Task kita seringnya ceritanya juga sama rekan kita kayak gitu. Seringnya ceritanya sama malah bawahan kita misal kalau misalnya teman-teman udah masuk dunia kerja. Padahal kalau misalkan kita berbicara dunia karir teman-teman ya, siapa sih orang yang bisa mengangkat status dan derajatnya teman-teman di dalam sebuah struktur organisasi perusahaan tersebut? Yaitu adalah yaps, atasan kita atau HRD-nya atau pimpinan kita. Nah, itu adalah orang yang bisa mengangkat status dan derajat. Jadi, so ketika teman-teman sudah menyelesaikan suatu project gitu ya, teman-teman sudah menyelesaikan suatu campaign atau misalkan challenge dari perusahaan kayak gitu ya, silakan teman-teman buat laporan cerita ke atasannya kayak gitu. Sehingga apa? Penilaian dari seorang atasan, wah ternyata anak ini bisa yang menyelesaikan challenge dari saya kayak gitu. Sehingga wah ini bisa nih saya jadikan dia kandidat atau list kandidat untuk the next leader atau next pimpinan, entah itu nanti supervisor, entah itu manajer. Sama teman-teman, ketika di dunia magang itu juga. Silakan nanti teman-teman cerita terhadap orang yang memang berkecimpung di situ langsung gitu, entah itu nanti mentornya, atasannya, ataupun memang permasalahannya terkait akan hal itu. Next, personal branding teman-teman. Nah ini mungkin di zaman sekarang ya beda sama zaman generasi saya dulu. Itu nggak ada yang nge-share namanya personal branding teman-teman. Nggak ada yang nge-share yang namanya sebuah citra gitu ya, citra diri gitu ya teman-teman. Eh, Banyak yang belum sadar ya teman-teman. Program magang kayak gitu ya sebatas untuk yang namanya mencari nilai. Program magang sebatas untuk menyelesaikan kewajiban di dalam sebuah perkuliahan bangku perkuliahan kayak gitu ya. Padahal teman-teman kayak gitu ya. Kenapa sih kok banyak banget perusahaan itu membuat satu yang namanya program magang? Ini saya share ya teman-teman. Jadi sebelum magangjogja.com itu berdiri gitu ya, kita ada yang namanya forum juragan teman-teman. Jadi forum juragan itu adalah tempat berkumpulnya
para pelaku bisnis, para pemimpin bisnis. Jadi dulu itu tim saya gitu ya menyebar di berbagai daerah, ngajarin para UMKM gitu untuk bagaimana sih membuat suatu bisnis atau mengembangkan bisnisnya atau melebarkan sayap bisnisnya seperti itu. Nah, saya sharing terhadap para pelaku bisnis. Tetapi suatu ketika kita menemukan bahwa setiap pelaku bisnis, pemimpin bisnis menemukan satu permasalahan, yaitu banyaknya SDM yang belum siap kerja. Nah, maka dari itu kita dirikan Magang Jogja. Harapannya untuk apa sih? Untuk bisa eh, mendeliverkan teman-teman, membuat teman-teman menjadi karakter yang siap kerja. Nah, terkait apa sih bahasanya terkait personal branding gitu ya. Nah, kalau dulu kita ya ngikutin alur gitu ya teman-teman ya. Oh, ternyata kalau misalkan di dalam suatu perusahaan banyak dari pikiran kita ya. eh, Perusahaan mendirikan magang itu fungsinya untuk apa sih? Untuk kita mencari SDM-SDM yang siap kerja, SDM-SDM yang sudah bisa ngikutin culture-nya perusahaan, yang sudah bisa menyesuaikan culture-nya perusahaan. Banyak sekarang ya teman-teman. Jadi banyak cerita dari teman-teman mahasiswa dulu ngikutin program magang gitu ya, ngikutin program magang, taunya setelah lulus dapat panggilan dari perusahaannya dulu waktu mengikuti magang kayak gitu ya, ditawarkan yang namanya pekerjaan. Nah, ini belum banyak yang istilahnya persepsi kita yaitu adalah oh kita lulus, kita nyari pekerjaan, kita ngelamar pekerjaan. Enggak, teman-teman. Ketika teman-teman sebelum lulus pun teman-teman bisa loh mendapatkan namanya list kandidat untuk menjadi employee di dalam suatu perusahaan. Yaitu adalah dengan cara ngikutin program magang secara maksimal, tunjukin karakteristik kalian, tunjukin yang namanya skill kalian, sehingga apa? Perusahaan itu menilai diri kalian itu layak untuk kita pertimbangkan untuk menjadi join ke tim kami seperti itu, join ke dalam sebuah perusahaan. Entah itu nanti teman-teman udah lulus dapat panggilan. Nah, itu banyak yang tidak sadar akan hal itu, teman-teman. Yang banyak biasanya yang paling sadar yang umum yaitu adalah oh udah lulus kita ngelamar kerjaan buat surat lamaran dan sebagainya. Nah, itu banyak yang terjadi hal seperti itu. Nah, keuntungannya ketika teman-teman mempunyai namanya personal branding dalam artian teman-teman ngikutin program magangnya baik, segi karakternya baik kayak gitu ya. Ketika teman-teman kelak lulus, terus ya ditawarkan, teman-teman sudah tidak mengikuti yang namanya seleksi. Karena apa? Teman-teman dulu sudah pernah mengikuti program magang secara baik, jadi teman-teman tidak perlu. Jadi kita tahu nih karakteristiknya ini orangnya seperti apa. Oh, ternyata dia bisa ngikutin culture-nya perusahaan. Oh, ternyata dia bisa memajukan visi misinya perusahaan. Kenapa enggak kita tidak hire? Kenapa tidak kita rekrut bagian dari tim? Nah, itu banyak yang belum sadar akan hal itu, teman-teman. Nah, terkait personal branding ya, yang namanya personal itu berarti yang namanya karakter. Bagaimana sih cara kita bersikap gitu ya. Ini just info ya teman-teman. Kenapa sih saya tadi bilang ya ASK, attitude, skill, sama knowledge. Nah, A-nya itu di atas teman-teman. Dan ini menariknya skill sama knowledge itu adalah di bagian bawah kayak gitu ya dari attitude. Nah, biasanya memang perusahaan ngelihatnya itu adalah karakteristiknya terlebih dahulu teman-teman. Lah Kak, kenapa kok bisa demikian kayak gitu ya? Eh, mi- Oke, kita lanjut ya. Misal seperti ini teman-teman. Eh, Karakter gitu ya. Kalau misalkan ada orang nih datang ke saya gitu ya. Wah, dia ternyata karakternya oke nih, karakternya kurang nih. Karakternya oke nih, tetapi skillnya kurang, knowledge-nya kurang, seperti itu ya. Bisa nggak sih saya masih approve gitu loh untuk join ke tim saya kayak gitu. Itu masih bisa teman-teman. Karena apa? Karena perusahaan itu masih bisa yang namanya memberikan suatu seminar, suatu workshop, sehingga apa? Suatu pelatihan, sehingga apa? Karyawan tersebut bisa meningkat skillnya kayak gitu. Oh, ada lagi nih yang datang. Wah, karakternya bagus nih. Tapi skillnya udah bagus juga, knowledge-nya kurang, pengetahuannya kurang. Nah, itu masih bisa kita hire, teman-teman. Masih bisa kita approve. Karena apa? Perusahaan masih bisa memberikan yang namanya pengetahuan ke karyawan tersebut. Nah, tapi ada yang datang lagi nih, teman-teman. Oh, ternyata karakternya kurang. Skillnya, skillnya, skillnya bagus. Knowledge-nya bagus, tapi karakternya kurang. Kira-kira bisa nggak sih saya approve kayak gitu? Nah, itu kita masih pertimbangkan, teman-teman. Karena apa? Perusahaan tidak bisa memberikan yang namanya karakter ke orang tersebut. Karena apa? Satu kata kunci, yaitu adalah orang tersebut itu tidak bisa berubah ya. Apa yang diminta oleh perusahaan tidak bisa, teman-teman. Karena yang bisa merubah dirinya sendiri, merubah orang tersebut adalah dirinya sendiri. So, kalau misalkan bicara karakter, silakan teman-teman perbaikin karakter teman-teman, eh, grow up karakternya teman-teman, ikutin istilahnya kualifikasi dunia kerja itu seperti apa, basic-basicnya kualifikasi dunia kerja apa. Ini saya kasih info teman-teman karena
dalam suatu dunia kerja, basic kualifikasi dunia kerja itu tidak disebutkan dalam sebuah eh, lamaran atau misalkan iklan lamaran pekerjaan itu tidak akan disebutkan teman-teman. Biasanya kualifikasinya itu tidak disebutkan karena pada umumnya kita mencari basic sama. Semua perusahaan itu mencari yang sama. Seperti apa sih? Kedisiplinan, profesionalitas, integritas, kayak gitu, kepercayaan, jujur, berbagai macamnya. Ini itu adalah basic teman-teman. Tunjukkan personal brandingnya teman-teman. Next, growth mindset dan prinsip Kaizen. Wah, ini mungkin ada yang udah pernah dengar yang namanya growth mindset. Ada juga yang udah pernah dengan prinsip Kaizen, tapi kalau misalkan ada yang belum pernah dengar, oke, saya jelaskan. Jadi kalau misalkan teman-teman udah masuk ke dalam sebuah perusahaan, silakan teman-teman menerapkan yang namanya prinsip Kaizen. Prinsip Kaizen itu apa sih, Mas? Jadi prinsip Kaizen itu diperkenalkan oleh negara Jepang, kayak gitu ya, negara maju yang ada di Jepang. Jadi pada intinya itu adalah ketika di negara Jepang itu ada kekurangan, ada permasalahan, ada kesalahan, ada kekurangan, kayak gitu ya. Mereka langsung melakukan yang namanya perbaikan secara cepat dan kontinu. Jadi prinsip Kaizen itu adalah melakukan perbaikan secara cepat dan kontinu. Nah, so ini teman-teman, karena teman-teman masuk dunia kerja, mungkin akan ada beberapa yang melakukan kesalahan, atau misalkan ada yang tidak sesuai, silakan teman-teman langsung melakukan yang namanya perbaikan, perbaikan diri sendiri, kayak gitu, secara cepat dan kontinu, kayak gitu. Jangan sampai teman-teman melakukan kesalahan, teman-teman down, kayak gitu ya, terusnya lepas kayak gitu. Nah, ini sering banget yang terjadi apalagi ketika di dunia magang. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Bisa menerapkan prinsip Kaizen, melakukan perbaikan secara terus dihadapin seperti itu. Dan juga adalah growth mindset, adalah mindset yang maju, mindset yang berkembang. Karena pada dasarnya perusahaan pasti menginginkan orang-orang yang memiliki mindset berkembang. Mindset berkembang itu seperti apa sih? Yaitu adalah contoh simpelnya itu adalah yes, I can. Saya bisa kayak gitu. Nah, itu adalah growth mindset, teman-teman. Nah, kebalikannya dari growth mindset yaitu adalah fixed mindset. Apa sih itu fixed mindset? Mindset yang tetap, teman-teman. Contohnya seperti apa sih? Wah, Kak, saya nggak bisa. Nah, dia udah menetapkan ke dalam pikirannya, hatinya, saya nggak bisa. Alhasil apa yang akan dikerjakan ya benar-benar nggak bisa. Kayak gitu. Kalau misalkan kita memiliki growth mindset gitu ya, kita dapat challenge gitu ya. Mas, ini saya minta tolong istilahnya ada suatu project, kira-kira bisa nggak? Jawab aja dulu, saya bisa Pak, kayak gitu. Walaupun dalam pikiran ini nanti gimana ya, kayak gitu. Jawab dulu aja, saya bisa. Nah, ketika ketemu yang namanya kendala, carilah solusi yang terbaik, kayak gitu. Jadi solusi itu misal tidak menemukan solusi dari diri sendiri. Nah, yang namanya pembelajaran ya teman-teman, itu ada dari dua hal. Dari mana sih? Dari buku atau jendela ilmu. Kalau zaman sekarang mungkin dari internet bisa gitu ya. Atau dari e-learning bisa itu ya. Nah, yang kedua itu adalah dari pakar atau dari ahli kayak gitu. Entah itu dosennya, entah itu gurunya, entah itu mentornya. Nah, itu teman-teman bisa mencari solusi dari dua hal tersebut. Itu adalah growth mindset. Fixed mindset lagi contoh yang lain. Kak, wah saya orangnya pemalu. Wah, Kak, saya orangnya kalau misalkan laporan itu nggak bisa berkomunikasi dengan baik kayak gitu ya. Kak, saya itu orangnya istilahnya introvert dan sebagainya. Nah, itu udah menetapkan di dalam diri sendiri bahwa dia nggak bisa berkembang kayak gitu. Nah, ini saya kasih saran teman-teman, jawab dulu aja, yes I can, saya bisa. Next, kedisiplinan dan pentingnya tata aturan dan sistem. Oke, kenapa sih saya sharingkan ini ya teman-teman? Jadi ini teman-teman ada yang udah keterima magang gitu ya di perusahaan A, di perusahaan B, di perusahaan C gitu ya. Ini mungkin nanti ketika teman-teman bertemu dengan satu sama lain itu mungkin akan banyak cerita yang berbeda. Ya, pada dasarnya perusahaan itu memiliki yang namanya aturan, sistem berbeda-beda, culture yang berbeda-beda, kayak gitu. Tapi yang saya dimaksudkan di sini, saya ingin mengubah cara pandangnya teman-teman kayak gitu ya. Bagaimana sih kita bisa menyesuaikan dengan aturan kayak gitu ya? Bagaimana sih kita menyesuaikan dengan perusahaan tersebut? Pernah nggak sih teman-teman itu berpikir ya, ada yang namanya rules, aturan. Kok rasanya aturan itu seperti ngekang kita ya? Kok seperti membatasin kita ya? Seolah-olah kita harus tetap di situ gitu, ngikutin aturan tersebut kayak gitu. Saya pernah berpikir demikian, teman-teman, kayak gitu. Tetapi suatu ketika saya ketemu eh, suatu case gitu ya di jalan raya kayak gitu ya. Saya mau berangkat ke kantor dalam posisi saya hampir terlambat kayak gitu ya. Dalam posisi saya buru-buru, teman-teman. Oke, waktu itu saya ketemu lampu merah. Sempat sempat saya emosi saya tinggi naik, teman-teman. Kenapa sih harus sampai ketemu lampu merah? Coba kalau misalkan tidak ada lampu merah, saya bisa langsung
sampai ke kantor dengan cepat sehingga saya tidak terlambat. Dalam artian saya masih punya space waktu untuk dipersiapkan ketika kerjaan akan saya mulai seperti itu. Nah, emosi saya meningkat, teman-teman. Tetapi waktu itu saya juga berpikir yang lain, teman-teman. Wah, ini apa yang terjadi ya kalau misalkan tidak ada yang namanya lampu merah? Oh iya, bisa jadi kecelakaan, bisa jadi ketidakaturan, tabrakan, macet, dan berbagai macamnya. Sehingga apa? Yang enggak, yang rugi bukan cuma saya sendiri, tapi banyak orang. Nah, waktu itu saya berpikir, oh iya, berarti lampu merah di sini itu sebenarnya bukan membatasin kita, tetapi malah membantu kita. Sehingga apa? Orang-orang yang di dalamnya, termasuk saya sendiri, itu terbantu akan yang namanya lampu merah. So, sama juga dengan teman-teman. Culture perusahaan, core value perusahaan, aturan sistem yang ada di dalam perusahaan itu sebenarnya untuk apa sih? Bukan untuk membatasin kita, tetapi untuk membantu kita agar kita terarah dengan visi misinya perusahaan, agar kita mendapatkan tujuan sesuai dengan visi misinya perusahaan. So ini saya sharingkan ke teman-teman semua kayak gitu ya. Jadi teman-teman akan berhadapan dengan culture perusahaan yang mungkin teman-teman kaget gitu ya, shock culture kayak gitu ya. Karena teman-teman memiliki habit yang berbeda kayak gitu ya. Gimana sih caranya? Ikutin aja teman-teman, sesuaikan aja teman-teman kayak gitu. Kedisiplinan kayak gitu ya. Ini mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya gitu ya. Kalau kita berbicara tentang karir ya, kita selalu melihat yang namanya kedisiplinan teman-teman. Bahkan ini saya buka dapurnya HRD ya teman-teman. Jadi ada beberapa perusahaan yang menerapkan kayak gitu ya. Kalau misalkan kita buat suatu yang namanya poin gitu ya atau nilai gitu ya, untuk kita develop menjadi seorang senior, misal dari junior staff menjadi senior staff gitu ya dalam hal kedisiplinan. Misal nih jam kerja atau jam kerjanya itu adalah jam 8 pagi gitu ya. Oh, ada karyawan tersebut berangkatnya itu jam 8 pagi. Nah, HRD itu menilai hal seperti itu dengan poin berapa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Nah, itu biasanya kita nilai 0, teman-teman. Oh, ada yang berangkat jam 8 kurang 10 gitu ya. Dalam artian masih on time. Tapi kita nilai dapat poin berapa, teman-teman? Itu adalah tetap 0, teman-teman. Kayak gitu. Terus kalau terlambat gimana? -1. Terus baru kita menjadi +1 itu gimana, gimana ya teman-teman? Nah, itu biasanya perusahaan menetapkan biasanya standar mereka adalah 15 menit sebelum waktu yang dijanjikan ada yang datang, itu biasanya kita kasih poin +1. Atau ada yang menerapkan 30 menit sebelumnya. Berarti apa? Kita mengetahui bahwa orang tersebut tahu yang namanya waktu, tahu yang namanya menghargai waktu, tahu yang namanya pekerjaannya, tahu yang namanya etos kerjanya. Sehingga bisa nih kita jadikan yang namanya the next leader seperti itu. Next, profesional dan kemandirian karyawan. Nah, ini sering terjadi ya teman-teman ya. Di dalam entah itu tempat magang, entah itu perusahaan, entah itu di sekolah mungkin atau di bangku universitas teman-teman. Jadi pada intinya yaitu adalah perusahaan pasti mencari orang-orang yang profesionalitas. Apa sih Mas profesional ya? Mungkin banyak berpikir profesional itu adalah dia pro dalam bidang hal tertentu kayak gitu ya. Wah, misal programmer gitu ya. Wah, saya bisa membuat suatu aplikasi A, aplikasi B, saya ahli dalam hal ini. Iya, teman-teman, itu juga termasuk. Tapi dalam satu indikator yang saya maksudkan yaitu adalah profesional, yaitu adalah bisa membedakan mana yang kepentingan pribadi dan mana yang kepentingan bersama. Seperti itu. Maksudnya gimana sih Mas kayak gitu? Nah, ini ketika teman-teman udah sampai kantor nih ya, berarti teman-teman misal ada jam kerja jam 9 sampai jam 4 sore gitu ya. Berarti jam 9 sampai jam 4 sore fokus pikiran, jiwa raganya teman-teman itu difokuskan ke semua pekerjaan kayak gitu. Nah, itu adalah bentuk profesional, teman-teman. Nah, yang sering terjadi nih teman-teman ya, yang sering terjadi adalah kita hilang fokus ketika di tengah jalan. Mungkin 1 jam pertama kita hilang fokus kayak gitu ya, karena kebiasaan kita megang gadget gitu ya. Kita pengen scroll up TikTok, scroll up Instagram kayak gitu ya. Nah, itu padahal itu nggak baik teman-teman kayak gitu. Itu tidak mencirikan hal-hal yang profesional. Atau misal di kelas kayak gitu ya, biasanya ada dosen lagi jelasin, oh kita scroll TikTok. Nah, itu bukan bentuk dari profesional. Jadi profesional itu udah tahu membedakan mana yang kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Kepentingan bersama itu adalah apa sih sebenarnya kayak gitu ya. Ya, job desk project yang diberikan oleh perusahaan, project yang diberikan oleh instansi ke diri teman-teman. Fokus akan project tersebut. Nah, itu adalah kepentingan bersama. Kalau kepentingan pribadi sih apa sih? Misal chat dari kakak, chat dari pacar, misal gitu ya. Nah, itu adalah kepentingan pribadi. So, gimana sih kita bisa masuk dengan di dunia magang dengan baik gitu ya, bisa dinilai dengan baik, yaitu adalah kita mampu membatasi diri kita demi dengan hal-hal
yang sifatnya itu adalah pribadi. Nah, kita stop dulu, kita pause dulu, nanti bisa dilanjutkan kembali. Nah, itu adalah profesionalitas teman-teman. Next, defending from negative vibes. Jadi defending from negative vibes maksudnya apa sih Mas? Kayak gitu ya. Jadi dalam sebuah perusahaan kayak gitu ya. Ini sering banget terjadi ya teman-teman. Ini biasanya kita sebut yang namanya virus teman-teman. Tapi virus di sini adalah bukan virus terkait yang namanya kesehatan ya, kayak COVID, influenza bukan teman-teman kayak gitu. Tapi virus di sini adalah virus yang merasuk ke dalam pikirannya manusia, merasuk dalam pikirannya diri kita sendiri. Nah, itu adalah virus teman-teman yang mengakibatkan apa sih kita memiliki persepsi negatif biasanya. Persepsi negatif terhadap perusahaan, persepsi negatif terhadap atasannya kayak gitu. Persepsi negatif terhadap seniornya atau rekan kerjanya. Nah, itu banyak terjadi teman-teman hal seperti itu. Contoh seperti apa sih? Ini saya contohkan simpel ya, biar teman-teman mudah dipahamin ya, kayak gitu. Misal nih dulu teman-teman waktu SMK atau SMA gitu ya, udah di rumah nih mau berangkat sekolah, udah izin bapak ibunya, salim sama bapak ibunya, Pak, Bu, saya mau berangkat sekolah ya, doakan saya jadi orang pintar sehingga saya bisa membawakan bapak ibu semua. Oke lah, silakan berangkat, jangan lupa bekalnya dan berbagai macamnya. Ketika perjalanan tuh ketemu sama temennya, ngobrol-ngobrol sambil jalan bareng kayak gitu ya untuk berangkat ke sekolah. Sewaktu ketika temennya ngajak, wah, kok rasanya sekolah males ya? Kok rasanya sekolah bosenin ya? Itu ada tempat PS tuh. Itu ada kafe tuh. Mending kita nongkrong happy-happy kayak gitu. Nah, itu adalah negatif vibe, teman-teman. Ada ajakan dari seseorang untuk melakukan yang tidak sesuai dengan tujuan kita dari awal, kayak gitu. Padahal tujuan dari kita dari awal itu adalah berangkat sekolah agar kita menjadi pinter. Tapi suatu ketika kita ketemu yang namanya virus nih, teman-teman. Ketemu yang namanya penyakit. Alhasil kita tergoyahkan, kita ngikut. Nah, ini saya sharingkan dari awal agar apa sih teman-teman? Agar teman-teman punya yang namanya defend from negative vibe. Jadi dalam dunia kerja gitu ya, selain teman-teman menyiapkan yang namanya pedang gitu misalnya, atau attack-nya gitu ya. Apa sih pedang sama attack? Yaitu adalah skill-nya, knowledge-nya gitu ya. Teman-teman juga menyiapkan yang namanya barrier-nya atau defense dalam artian karakter ya, mindset yang baik, mindset yang positif seperti itu, mindset yang sesuai dengan aturan dunia kerja seperti apa kayak gitu. So, gimana sih caranya agar kita bisa menjadi next? Yaitu adalah orang yang positif vibes kayak gitu ya, menjadi vibe positif dan bahagia itu adalah kita istilahnya berbau dengan lingkungan-lingkungan yang positif. Teman-teman ada yang pernah dengar dulu pepatah katanya Agim gitu ya, ibarat kata manusia itu seperti teko teh gitu ya. Misal nih teko saya isi teh gitu ya, kira-kira yang keluar apa? Pasti yang keluar itu adalah teh, bener ya? Teko, misalkan saya isi kopi, yang keluar apa pasti? Kalau misalkan saya isi gelas, yang keluar pasti adalah kopi. Mungkin nggak sih kalau misalkan teko, saya isi teh, tapi yang keluar kopi? Nggak mungkin kan ya? Sama dengan diri manusia, teman-teman, kayak gitu ya. Sama dengan mindsetnya manusia. Ketika kita diisi hal-hal yang positif, kayak gitu ya, otomatis kita menjadi hal yang positif. Tetapi ketika kita diisi hal-hal yang negatif, otomatis kita menjadi hal yang negatif. So, teman-teman, silakan mulai sekarang, silakan cari istilahnya teman-teman terdekat Anda untuk melakukan hal yang positif sehingga sampai ketularan ke dunia kerja besok. Next, mengikuti semua program yang ada di perusahaan. Jadi teman-teman mungkin ada beberapa teman-teman juga yang ikut organisasi gitu ya. Pasti ada yang namanya program-program internal kayak gitu ya. Entah itu istilahnya ibarat kata ngecamp, ibarat kata nginep gitu ya di suatu villa gitu ya. Maksud dan tujuannya untuk apa sih? Biasanya umumnya itu adalah untuk building ya, ngebuild istilahnya building karakter atau misalkan mendekatkan anggota lain dengan anggota yang lainnya sehingga kita jadi akrab sehingga kita memiliki visi misi yang sama. Sama juga dengan perusahaan teman-teman. Perusahaan itu pasti ada beberapa program yang fungsinya itu adalah untuk meningkatkan karakternya teman-teman, meningkatkan yang namanya istilahnya spiritualnya atau bahkan skillnya teman-teman, soft skillnya teman-teman kayak gitu. Nah, ketika ketemu dengan suatu program dalam perusahaan, silahkan ikuti teman-teman karena fungsinya baik untuk teman-teman semua agar teman-teman bisa growth. Contohnya misal, nah saat ini teman-teman akan mengikuti program program magang gitu ya. Teman-teman mengikuti program sosialisasi yang diadakan oleh universitas. Nah, ini adalah salah satu program yang teman-teman ikutin. Untuk apa sih? Untuk teman-teman agar besok kelak masuk magangnya itu bisa mudah, bisa lebih paham, bisa bisa mengikuti dengan baik.
Nah, itu adalah mengikuti semua program yang ada di dalam sebuah perusahaan. Oke, teman-teman, itu adalah tips and trick saya yang terakhir. Jadi pada intinya teman-teman, jadi dalam suatu perusahaan itu bukan cuma skill yang kita lihat teman-teman, tapi ada yang namanya mindset. Atau mindset itu dalam artian itu adalah terbentuk karena ada yang namanya perilaku atau suatu tindakan. Dan mindset itu tidak bisa dibentuk secara instan teman-teman, itu butuh waktu, entah itu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kenapa sih kok tempat magang itu rata-rata banyak yang ngadain 3 bulan minimal magangnya. Bahkan setahu saya dari UAD gitu ya, dari Universitas Ahmad Dahlan itu minimal magang itu adalah 3 bulan tadi ya Pak. Nah, kenapa sih? Karena selain untuk teman-teman bisa menyelesaikan proyeknya, tapi di situ ada yang namanya habit yang dibentuk oleh perusahaan ke diri teman-teman, kayak gitu loh. Lingkungan yang dibentuk selama 3 bulan sehingga teman-teman punya karakternya tersebut, kayak gitu. Karena pada dasarnya ini menurut risetnya behavior humanis ya, yang meneliti perilaku manusia itu menyatakan bahwa dia dapat mindset terbentuk itu minimal 90 hari tanpa putus kayak gitu. 90 hari teman-teman melakukan tindakan gitu ya. Misal ada yang disiplin nih, rajin berangkat lebih awal gitu ya ketika sebelum masuk kelas kayak gitu ya, 30 menit lebih awal kayak gitu. Selama 30 hari berturut-turut tanpa putus, apa yang akan terjadi di hari ke-91? Dia pasti akan berangkat awal terus tanpa sadar, tanpa dia sadari, tanpa dia berpikir kayak gitu ya. Pasti dia udah berangkat lebih awal terlebih dahulu. Seperti itu. Dan itu adalah mindset teman-teman. Baik, itu adalah pemaparan saya terkait karir hack, teman-teman. Mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, kita keep dulu ya. Dicatat dulu aja, teman-teman. Saya ini mau lanjutkan langsung ke profilnya Magang Jogja. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, ini siapa sih kayak gitu ya. Nah, ini adalah Magang Jogja. Apakah slide-nya udah berganti ya? Sebentar. Hmm. Oke, sudah berganti. Baik, yang selanjutnya itu baik teman-teman perkenalkan semua. Ini kami dari magangjogja.com kayak gitu ya. Jadi magangjogja.com itu adalah salah satu unit khususnya dari industri yang ada di Yogyakarta yaitu adalah Seven Inch teman-teman. Jadi Seven Inch itu merupakan holding company di mana dia memiliki beberapa unit bisnis. Di antara lain itu yaitu adalah kita bergerak di bidang konveksi atau aparel. Jadi ada brand kami itu namanya Alphaware, Cross Denim, Indonesia banget, dan Granite Clothing. Jadi kami fokusnya adalah produksi dari hulu sampai hilir terkait fashion pria. Contoh misal kemeja pria, jas pria, celana pria, dan apapun itu yang berhubungan dengan fashionnya pria. Kami juga bergerak di bidang jasa las atau brand kami namanya tukanglas.lg. Jadi kalau misalkan ada permintaan dari klien terkait pembuatan kanopi atau pembuatan pagar itu bisa juga di tempat kami. Kami juga bergerak di bidang jasa pembuatan website, teman-teman, yaitu namanya republikweb.net. Jadi kalau misalkan ada permintaan klien terkait pembuatan website atau pengelolaan website, itu juga bisa di tempat kami. Entah itu website pribadi ataupun website dari untuk bisnis atau website untuk yang lainnya itu bisa juga. Kami juga bergerak di bidang jasa ekspedisi atau logistik. Kami bekerja sama dengan Lian Parcel, Wahana, RPX, dan Kantor Pos Indonesia untuk bisa mengirim dokumen-dokumen atau uang atau barang ke berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kami juga ada jasa penitipan barang, motor, mobil, dan rumah, kayak gitu ya. Kalau misalkan ada klien yang khawatir terkait pengen keluar kota, pengen keluar negeri, tetapi khawatir barangnya takut hilang, itu bisa dititipkan di tempat kami. Nama brand kami itu adalah titipsini.com. Next, yang selanjutnya itu adalah salah satu unit kami, yaitu adalah magangjogja.com, tempat wadah untuk teman-teman bisa mengikuti program magang atau praktik kerjanya. Jadi tadi yang udah saya ceritakan juga, jadi Magang Jogja ini berdiri sebagai wadah teman-teman dipersiapkan untuk teman-teman bisa menjadi tenaga yang siap kerja. Next, jadi ada beberapa divisi yang kami buka teman-teman untuk program magang. Jadi ada animasi, administrasi, host presenter, TikTok creator, UI UX design, programmer, sosial media spesialis, digital marketing, markom atau public relasi, fotografer atau videographer, voice over talent, content planner, content writer, human resource design grafis, project manager, dan ada juga las. Nah, jadi kami tidak membatasin minat teman-teman mahasiswa kalau misalkan ada yang masuk ke divisi-divisi tersebut gitu. Misal tidak linear dengan jurusannya. Tetapi kalau misalkan dari pihak universitas menghendakin teman-teman itu untuk linear dengan jurusannya. Misal saat ini adalah program studi
informatika gitu ya. Biasanya teman-teman mahasiswa yang daftar ke tempat kami itu adalah UI UX design atau programmer kayak gitu ya. Kalau berbicara tentang job desk gitu ya teman-teman, nanti programmer dapat apa sih? Nanti teman-teman akan dapat suatu project untuk membuat suatu website karena kita juga ada bisnis kami yaitu adalah republikweb.net. Jadi kami punya ratusan project yang bisa dikerjakan oleh teman-teman semua. Dari back end-nya, dari front end-nya kayak gitu itu bisa juga. Ada juga menggunakan berbagai macam framework gitu ya. Itu juga bisa tergantung nanti teman-teman menguasai frameworknya apa atau bahasa pemrogramannya itu apa. Misal ada yang CI, ada yang Laravel, ada yang React dan berbagai macamnya itu juga bisa teman-teman. Oke, next. Benefit atau kerjasama apa saja yang teman-teman nanti akan dapatkan yaitu adalah meningkatkan keterampilan dan memperluas relasi. Jadi pada dasarnya di magangjogja.com itu kita menerima banyak mahasiswa teman-teman. Jadi ada dari berbagai daerah. Tadi yang sudah saya ceritakan juga. Jadi ada dari Politeknik Negeri Madiun itu ada, dari Universitas Brawijaya Malang itu juga ada, Politeknik Negeri Jember itu ada, ISI Padang ada juga, desain grafis khususnya gitu ya. Ada juga dari Telkom University yang ada di Bandung, Purwokerto. Ada juga dari Politeknik Negeri Jakarta itu juga ada dan berbagai daerah lainnya. Meningkatkan nilai jual CV dengan praktik ilmu secara langsung di lapangan, anak didik dapat mempertimbangkan pekerjaan yang tepat untuk dirinya. Mendapatkan kesempatan untuk bergabung dalam proyek di setiap startup dengan arahan dari mentor magangjogja.com. Mendapatkan surat rekomendasi untuk mendaftar di perusahaan pilihannya. Nah, ini mungkin akan ada yang berbeda dengan tempat magang yang lain gitu ya, teman-teman. Jadi, biasanya apa saja sih kalau misalkan teman-teman udah selesai, dapat apa aja sih? Biasanya kan ada nilai magang, bener ya? Nilai magang, terusnya ada sertifikat. Nah, tapi kalau di tempat kami juga menyediakan yang namanya surat rekomendasi yang menyatakan bahwa teman-teman dapat bekerja di perusahaan tersebut, meyakinkan HRD-nya karena teman-teman memiliki skill dan karakter yang sesuai di berbagai perusahaan yang teman-teman inginkan. Seperti itu. Itu adalah surat rekomendasi teman-teman. Dibantu juga penyaluran kerja. Jadi kami juga ada salah satu unit bisnis yaitu areakerja.com. Silakan nanti kalau misalkan teman-teman selain ini pengen cek areakerja.com itu bisa. Jadi areakerja.com itu adalah platform untuk lowongan kerja. Selain itu juga merupakan kita menyediakan list-list kandidat untuk bisa kita deliverkan ke perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kami seperti itu. Dan ini free, gratis, tidak dipungut biaya berapapun. Jadi perumpamannya itu adalah magangjogja.com itu adalah godokannya ya, ibarat kata itu dapurnya agar teman-teman bisa menciptakan makanan yang enak gitu ya. Nah, makanan itu kami taruh di etalasenya. Nah, etalasenya itu adalah areakerja.com teman-teman. Sehingga kami bisa bantu untuk ke penyaluran kerjanya teman-teman secara free dan gratis. Dibantu juga profesionalitas branding, konsultasi mental health secara lifetime, masuk grup alumni. Jadi tempat kami itu juga ada konsultasi mental health teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang memiliki penyakit psikis kayak gitu ya, entah itu psikis apa, nah itu bisa konsultasi ke tempat kami, itu free gratis, tidak dipungut biaya berapapun. Seperti itu. Masuk juga grup alumni, berlaku juga lifetime. Dan untuk alumni dapat apa saja sih? Nanti dapat yang namanya grup alumni. Jadi di grup ini teman-teman bisa konsultasi apapun itu, entah itu terkait pekerjaan gitu ya teman-teman kelak udah masuk dunia kerja dalam masuk perusahaan gitu ya ketemu dengan berbagai macam permasalahan konsultasi ke tempat kami bisa teman-teman kayak gitu dan itu free gratis kami akan memberikan solusi yang terbaik untuk teman-teman semua lifetime discount membership jadi untuk alumni Magang Jogja itu juga nanti akan mendapatkan digital membership yaitu adalah potongan atau diskon atau harga khusus buat teman-teman alumni di setiap produk yang ada di Seven Inch. Ada juga Intern of the Month yaitu apresiasi atau penghargaan untuk siswa yang atau mahasiswa yang selama mengikuti program magang itu bagus atau baik. Next, program magangnya. Jadi ada beberapa program magang ketika teman-teman join gitu ya ke magangjogja.com itu banyak banget program yang akan teman-teman dapatkan. Tadi juga konsultasi mental health. Next, itu juga ada outing teman-teman. Jadi outing ini kita biasanya membuat suatu seminar atau workshop gitu ya untuk teman-teman semua untuk meningkatkan yang namanya knowledge teman-teman atau pengetahuannya teman-teman terkait apa sih? Terkait dunia kerja seperti itu. Next. Nah, ini juga ada salah satu juga dari seminar kita yaitu kami undang juga pembicara dari luar, pembisnis dari Yogyakarta bercerita tentang temanya itu adalah menjalin relasi dengan orang lain seperti itu. Ada juga ini kita outing juga ke Solo teman-teman untuk semuanya peserta magang magangjogja.com.
Ada juga program, jadi di tempat kami ini adalah program rutin yang kami adakan buat teman-teman semua, kayak gitu. Jadi kami berikan yang namanya CV Hack atau kita sebutnya itu adalah tips and trick bagaimana sih membuat CV yang bagus sehingga bisa dilirik oleh HRD seperti itu. Ada juga interview hack, yaitu adalah bagaimana sih cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh HRD. Bagaimana sih kita bersikap ketika masuk di ruang HRD itu seperti apa? Kita berikan tips and triknya. Dan ini berupa workshop teman-teman, nanti juga akan ada prakteknya seperti itu. Ada juga karir hack teman-teman. Ini tadi juga teman-teman udah dapat karir hack ya, tapi itu tadi belum detail. Karena biasanya kita karir hack itu sharing itu 2 sampai 3 jam itu ada teman-teman. Cuma tadi saya ringkas. Sehingga teman-teman istilah dapat itu dapat kulitnya terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya mau join itu nanti bisa dapat isinya juga teman-teman. Ada juga areakerja.com, yaitu adalah tadi platform area kerja. Jadi teman-teman bisa kami bantu untuk deliverkan bagi yang kesulitan mencari pekerjaan, kita bisa bantu deliverkan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Next, fasilitas dan durasi magang. Ada bimbingan dari staf atau asisten kami, ada pelatihan di luar jam kerja. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang semangat untuk mengerjakan project di luar jam kerja, kita juga eh, bisa welcome juga seperti itu, mendapatkan sertifikat, koneksi internet free, feeding coffee and tea, musola untuk ibadah toilet, mendapatkan surat rekomendasi, mendapatkan kesempatan untuk bergabung dan bekerja sama di project-project tim kami. Network dan experience, free konsultasi seumur hidup untuk alumni, free webinar workshop yang diadakan oleh 7-Inch atau magangjogja.com. Durasi magangnya tadi yang udah disebutkan juga, yaitu adalah minimal 3 bulan, maksimal 1 tahun, free tidak dipungut biaya berapapun alias gratis 100%. Syarat dan ketentuannya, kalau misalkan teman-teman ada yang tertarik atau berminat, itu bisa kontak aja ke adminnya magangjogja.com, mengisi form pendaftaran, terusnya membawa surat keterangan atau surat pengantar dari sekolah. Tadi yang udah disebutkan juga sama Bapak Nuril. Memiliki niat positif untuk mencari skill dan pengalaman, mau latihan hidup mandiri dewasa dan latihan jauh dari orang tua. Juga mau berinteraksi dengan karyawan yang ada di sini dan menjaga nama baik kampus atau sekolahan dan perusahaannya. Baik, mungkin cukup sekian. Kalau misalkan ada yang mau bertanya-tanya atau misalkan mau daftar itu silakan chat aja admin kami yaitu dari 089 529 002944 atau ke Linktree/Magang Jogja. Baik, kira-kira ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semua? Oh, baik. Mas Hendardi Yoga Pratama ya. Oke, silakan Mas. Maaf Kak, tadi kepencet aja. Oh, kepencet. Oke, baik teman-teman. Yang lain ada yang mau ditanyakan mungkin dari pemaparan materinya terkait dunia karir seperti itu ya. Atau misalkan terkait company kami itu boleh teman-teman silakan. Baik, ini saya tunggu 1 menit ya. Kalau misalkan tidak ada yang mau tanya, nggak masalah teman-teman juga kayak gitu ya. Kita tunggu 1 menit. Kalau misalnya ada yang mau tanya, tadi seperti Mas Hendardi ya, bisa raise hand gitu ya. Mau tanya Kak, atau misalnya langsung open microphone juga tidak masalah. Jiran itu udah dari on mic. Halo Mas Diki, Ya, ya siap. ada yang ditanyakan mungkin teman-teman? Kayaknya pada bingung Mas. Yes. Untuk mobile ada nggak Mas ya di chat coba? Ada. Baik, pertanyaan dari Mas Andi Mulya kayak gitu ya. Ada Mas gitu. Untuk projectnya mobile kita ada namanya project Pijet In gitu ya dalam bentuk mobile kayak gitu ya. Jadi teman-teman nanti tenang aja mau entah itu website entah itu mobile aplikasi itu bisa juga ada di tempat kami seperti itu. Ada Pijet In tuh nanti ada beberapa user gitu ya kalau misalnya teman-teman buat programnya. Ada mitra, ada juga terapisnya kayak gitu ya. Ini sharing sedikit ya, ada terapisnya. Terusnya ada juga
end usernya ya, atau alias customernya, admin dan super adminnya itu ada 5 user kalau nggak salah yang bisa teman-teman eh, ikut projectnya seperti itu. Mungkin bisa terjawab. Codingannya pakai bahasa apa ya? Biasanya nanti kita akan briefing terlebih dahulu teman-teman kayak gitu ya. Kita akan briefing terlebih dahulu, kita akan tanyakan dari teman-teman semua bahasa pemrograman yang dikuasain apa sih. Nanti akan kita sesuaikan, kita akan, jadi nanti ada mentornya teman-teman ya. Jadi sedikit informasi, kalau misalnya teman-teman tanya saya terkait programmer, saya tidak terlalu mengetahui tentang seluk-beluknya ya teman-teman, karena basic saya bukan dari IT kayak gitu ya. Saya HRD, tapi nanti pasti itu akan ada briefing dari mentornya, programmer juga kayak gitu ya. Dari mentornya kita biasanya tanyakan dulu framework yang dikuasain apa sih kayak gitu, bahasa pemrograman yang dikuasain apa sih, nanti akan kita berikan projectnya sesuai dengan eh, yang dikuasai oleh teman-teman, sehingga teman-teman juga tidak mengalami kesulitan untuk mengerjakan project tersebut seperti itu. Mungkin bisa terjawab Mas Andi. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman semuanya? Yap, sama-sama Mas Andi. Mungkin cukup ya, mungkin cukup. Kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya lagi, boleh silakan nanti hubungin aja admin kami magangjogja.com. Silakan nanti tanya-tanya, entah terkait materi tadi juga nggak masalah, atau misalnya terkait program magang yang ada di kantor kami itu juga tidak masalah seperti itu. Silakan hubungin admin kami di nomor yang tadi sudah kami sampaikan juga, atau nanti bisa menghubungi Bapak Nuril ya Pak, untuk bisa chat ke tempat kami juga seperti itu. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalkan ada kata atau kesalahan dari hal kata ataupun perbuatan itu. Mohon maaf ya teman-teman. Bisa dimaafkan. Oke, kalau misalkan bisa, terima kasih teman-teman juga. Apabila ada manfaat, hmm, oh ya bisa juga. Oh, from 7 Inch. Oh ya, ini dari mentor kami juga, dari pimpinan kami, 7 Inch, kayak gitu ya. Nah, apakah Laravel atau CI, Mas? Biasanya bootstrapnya, kayak gitu. Oke, mungkin ada lagi teman-teman kalau diketik boleh di kolom chat. Ya, boleh-boleh. Nanti materinya tadi bisa di-share Mas Mas Diki ya, nanti biar kami sampaikan melalui WA grup angkatan. Jadi kalau dibutuhkan kontak dan sebagainya kan ada CP-nya Ya, untuk siap-siap. Magang Jogja dan perusahaan 7 Ink itu ya, untuk biar di Ya. follow up ke mahasiswa-mahasiswa yang minat dengan magang. Berarti kalau mahasiswa yang minat magang di magangjogja.com ini sama di 7 Ink ini berarti tinggal apply di link link tree tadi Mas ya? Iya Pak, nanti chat aja di admin, nanti dari adminnya itu akan memberikan Google Form yang bisa diisi teman-teman semua, kayak gitu. Oke. Oke sih Mas. Ya, siap. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terima kasih. kembalikan ke Bapak Nuril. Oke, terima kasih Mas Diki atas waktu dan kesempatan sharing pada sore kali ini terkait magang ya, peluang-peluang magang serta komitmen yang harus dipenuhi selama magang, disiplin, terus apa namanya, dedikasi tinggi di tempat kerja dan sebagainya tadi, itu yang menjadi modal awal teman-teman selama nanti magang di 3 bulan ke depan. Tentu dalam mencari tempat magang juga harus menyesuaikan sesuai dengan kerumunan informatika, sehingga luaran ilmu yang didapati tentu bisa menjadi semacam ya pas seminar bisa pemaparan dengan penguji dan sebagainya itu. Gitu, ada lagi mungkin yang ditanyakan? Cukup ya, sudah 2 jam ya dari sosialisasi tadi dari saya dan Mas Diki.
Mungkin kalau tidak ada yang tanyakan, nanti Mas Diki bisa kontak-kontakan melalui saya untuk misalkan ada flyer, ada apa yang bisa disampaikan ke mahasiswa kami melalui sosial media dan sebagainya. Biasanya kan mahasiswa ini kan aktif info-info itu melalui sosial media prodi yang bisa kami distribusikan info-info terkait magang. Sekian dari saya untuk sosialisasi, tentu juga pembekalan magang pada sore kali ini. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya dan Mas Diki. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.